Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi ayah bunda yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ayah bunda semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesuksesan. Yang sama-sama kita hormati Cang Irsan selaku Wakil Kurikulum SMA School of Human, Ibu Neka selaku Wakil Kesiswaan, teman-teman guru pembimbing untuk penulisan karya ilmiah di kelas 12, desain jurusan impian di kelas 11, dan desain profesi impian di kelas 10. Dan pastinya orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12 yang kami cintai dan kami sangat banggakan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi kami ucapkan di acara BIMTEK untuk pagi hari ini, yang mana kegiatan ini kita laksanakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang akan sebentar lagi dilaksanakan oleh putra-putri kita di kelas 10, 11, dan 12. Kita awali dengan kelas 10, yang mana di kelas 10 ini adalah kegiatan desain profesi impian, kemudian di kelas 11 ada desain jurusan impian, dan di kelas 12 yaitu penulisan karya ilmiah, dan diakhiri dengan sidang di kesemuanya nanti. Baik ayah bunda, kenapa kegiatan ini kita laksanakan? Karena balik lagi ke visi misi School of Human, bahwa kami di School of Human ini istilahnya visi misinya agar anak-anak itu nanti mereka tidak salah dalam memilih jurusan ketika mereka nanti setelah lulus dari School of Human. Dan kemudian juga perlu kita tekankan lagi bahwa universitas kita mau kuliah di mana saja, insya Allah semua sama bagusnya. Yang penting itu adalah jurusannya. Jadi ketika mendapatkan universitas negeri itu berarti adalah bonus dari kerja keras, dari belajar, istilahnya. Tetapi ketika tidak dapat negeri, nggak apa-apa. Di swasta pun sekarang banyak yang bagus-bagus. Semua sudah bersaing istilahnya. Bahkan beberapa kampus swasta itu juga menjadi kampus yang paling nomor satu di Indonesia gitu di beberapa jurusan-jurusan tertentu gitu. Jadi sekarang sudah tidak lagi kampus negeri itu mendominasi semua. Di beberapa jurusan itu malah swasta yang bagus gitu. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu yang memang masih dipegang oleh negeri dan juga sudah dipegang juga oleh swasta yang bagus-bagusnya. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa tadi kegiatan ini kami fokuskan untuk kejurusan siswa. Jadi untuk PTN itu adalah bonusnya sekali lagi, tapi yang paling penting adalah jurusannya. Jangan sampai siswa salah memilih jurusan di universitas yang mengakibatkan siswa harus pindah jurusan atau juga malah pindah universitas. Sayang kalau sampai seperti itu. Gitu. Oke, di kelas 10 nanti ada desain profesi impian, yang mana nanti desain profesi impian ini diawali dengan anak-anak yang kita bagi menjadi kelompok, tetapi tugasnya mandiri semuanya. Semua dilakukan secara mandiri oleh mereka. Nah, setelah dibagi kelompok, kemudian ada satu guru pendampingnya nanti, kemudian siswa itu nanti akan menginginkan apa profesi impiannya di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ketika dia sudah ada yang diinginkan profesinya, kemudian baru kita carikan dulu targetnya. Kita carikan targetnya, apakah ada di lingkungan keluarganya atau tidak. Kalau di lingkungan keluarganya ada, itu lebih mudah lagi. Sudah langsung kita titipkan ke situ, kemudian langsung dia observasi. Gitu. Kalau tidak ada, berarti kita minta bantuan ke ayah bunda dari kelas 10, 11, 12, atau juga ayah bunda di kelas 7 sampai dengan kelas 9. Gitu. Jadi kita carikan nanti mana yang kira-kira pas pekerjaannya dengan yang diinginkan oleh anak-anak, kemudian mereka melakukan observasi. Observasinya insya Allah akan dilakukan di bulan Januari nanti selepas liburan, baru kemudian mereka nanti akan langsung masuk ke sana. Semuanya kita bekali dari mulai surat penyuratnya kalau diperlukan, kemudian juga buku jurnalnya, kuesionernya, dan lain-lain itu juga kami akan berikan. Tapi di sini pun kami menitik beratkan ke anak-anak jangan hanya terpaku kepada buku jurnal atau juga kuesioner yang sudah kami berikan. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, silakan tanya-tanya gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku hanya sekedar ke jurnalnya, hanya sekedar ke kuesionernya sudah ada, kuesioner sudah ditanyakan, sudah nggak mau lagi nanya yang lain. Jangan. Justru semakin banyak kamu bertanya, menggali informasi itu semakin bagus. Seperti itu. Kemudian selesai, mereka buat observasi selama sekitar 2 minggu. Kemudian balik lagi ke sekolah, ketemu lagi dengan guru pembimbing dan juga teman-temannya. Lanjut buat laporannya. Itu bikin laporannya, kemudian setelah itu baru kita adakan presentasi besar atau kita sebut sidang. Itu ada guru pengujinya, orang tua kita undang, sehingga orang tua pun bisa tahu progresnya bahwa si anak sudah melakukan desain profesi impian ini. Itu mungkin gambarannya tentang desain profesi impian yang kami harapkan tadi anak-anak jadi mengetahui hambatan-hambatannya ketika mereka menginginkan suatu profesi. Jadi bukan hanya lihat senangnya saja.
Ketika dia tak ada suatu profesi yang dia inginkan, dia hanya tahu senangnya saja nih di profesi ini, senangnya begini, uangnya besar, kerjanya santai, tidak tahu padahal hambatannya itu apa sebetulnya. Karena kan pasti semua kerjaan ada hambatan, tidak mungkin tidak ada hambatannya gitu, pasti ada hambatannya. Nah disitulah yang kita inginkan agar anak-anak mengetahui gitu. Dan juga apalagi kalau misalkan memang orang yang nyaman di pekerjaannya tersebut gitu, ketika dia memang sudah nyaman di pekerjaan tersebut, dia akan lebih bereksplorasi lagi gitu, bereksplorasi lagi sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih keren lagi, juga berkembang gitu istilahnya. Pekerjaannya tidak hanya membosankan, tidak hanya istilahnya kalau dokter hanya menjadi dokter toh terus seperti itu, tidak ada perubahan, tapi dia juga misalkan menulis buku sehingga bermanfaat bagi orang lain, ya kan, atau membuat klinik-klinik memberdayakan orang lain seperti itu. Itu sudah makom tertingginya. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan anak-anak bisa seperti itu. Kemudian setelah tahu profesinya, nah di kelas 11 adalah ini yang penentuannya, desain jurusannya. Jadi tadi setelah tahu profesinya apa, maka mereka juga harus tahu yang ditempuhnya apa. Proses menuju ke sananya bagaimana. Gitu. Proses untuk mendapatkan profesi itu bagaimana? Ya di dunia kuliah tadi. Di dunia kuliah itu mereka akan ketemu dengan mata kuliah-mata kuliah. Mata kuliah-mata kuliah yang tadi berkaitan dengan si profesi itu. Jadi jangan sampai istilahnya mau kuliah hanya karena ingin menghindari satu pelajaran tertentu misalkan, atau hanya gara-gara ikut-ikutan teman misalkan gitu, atau tadi ingin proses apa namanya hanya tahu pekerjaannya saja, pengen jadi psikolog atau pengen jadi dokter, tapi tidak siap gitu ketika berhadapan dengan mata kuliah yang diambil ketika nanti masuk ke kedokteran, masuk ke jurusan psikologi. Nah, dengan kalian mengikuti desain jurusan impian ini, kalian akan tahu di situ. Kalau saya masuk ke kalau saya ingin jadi dokter, maka saya akan mengambil mata kuliah ini. Ini harus saya ambil. Ternyata mata kuliah ini tuh seperti ini. Ini kaitannya dengan pelajaran fisika kah, atau kimia kah, atau dengan yang lainnya kah. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Kemudian juga mengetahui dunia kampus itu seperti apa. Dunia universitas itu seperti apa sih. Bagaimana relationship-nya di sana gitu. Kemudian juga bagaimana sih apa namanya istilah-istilahnya di sana, apa itu semester pendek, apa itu apa namanya misalkan organisasi-organisasinya juga apa di sana, ada apa saja, mana yang penting harus diikuti, mana yang tidak, istilahnya seperti itu. Jadi semakin tahu banyak itu lebih bagus lagi. Sama tadi kita bekali kuesioner dan lain sebagainya, kalian juga harus mewawancarai bukan hanya target mahasiswanya, tapi juga mahasiswa yang lain gitu. Jadi bukan hanya satu target mahasiswa saja, tapi juga mahasiswa yang lain gitu. Nah mahasiswanya nanti yang pertama kita punya alumni. Alumni kita sudah ada 5 angkatan, jadi sudah ada ratusan alumni kita yang tersebar di universitas baik dalam maupun luar negeri, baik negeri maupun swasta. Itu bisa kita manfaatkan. Nah nanti database-nya ada, itu akan kita berikan database-nya nanti. Nah itu untuk desain jurusan. Kemudian tadi sama prosesnya mereka melakukan observasi menuju ke kampusnya. Insya Allah kita doakan semoga semuanya normal-normal saja. Sehingga di tahun yang sekarang ini siswa-siswi kelas 10 dan juga 11 bisa observasi langsung ke tempat yang ingin ditujunya. Kalau kelas 10 bisa ke tempat pekerjaannya, kalau kelas 11 bisa ke kampusnya langsung. Itu sehingga lebih mengetahui lagi. Nah di kelas 12 baru karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini lebih kepada proyek akhir mereka, skripsinya lah, skripsi kecil-kecilannya yang diambil dari mapel. Itu diambil dari mapel, ada 6 mapel fokusnya, yaitu fisika, kimia, biologi, kemudian geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Dan ada tambahan di tahun ini satu yaitu bahasa. Gitu. Jadi kita pun di tahun ini membuka apabila ada anak-anak yang memang di desain jurusan dan juga desain profesi dan juga di karya ilmiah menginginkan penulisan dan juga nanti ketika presentasinya menggunakan bahasa Inggris, itu silakan sekali, boleh gitu. Jadi silakan kepada anak-anak yang memang tertarik tadi untuk menggunakan bahasa Inggris baik dalam penulisan karya ilmiahnya, desain profesi, laporan desain jurusan dan juga desain profesinya, dan juga presentasinya menggunakan bahasa Inggris, itu sangat kami persilakan sekali, itu luar biasa, keren sekali gitu. Nah jadi dari mapel tadi itu anak-anak kelas 12 ini nanti berkumpul dengan sesama mapelnya, mereka dengan teman-teman sesama mapelnya, ada guru pembimbingnya pasti yang sesuai dengan mapelnya. Misalnya kalau ekonomi ngambilnya berarti dengan Kang Edi, kalau fisika dengan Ibu Eka misalkan, sosiologi dengan Kak Wiji, dan lain-lain. Setelah itu baru mereka akan mencari judul. Mencari judul, apa nih kira-kira yang cocok untuk dibikin penelitian. Kemudian bikinlah bab 1, bab 2, kemudian melakukan penelitiannya.
kemudian menulis lagi bab 3, bab 4, bab 5, sampai akhirnya nanti sidang, dan insya Allah lulus. Gitu. Nah, jadi dasarnya dari desain profesi impian, desain jurusan impian ini, kemudian juga penulisan karya ilmiah ini, apa sih dasarnya? Dasarnya adalah karena sejak era Pak Nadiem ini, kenaikan kelas dan juga kelulusan itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu portofolio, kemudian yang kedua adalah tes tertulis, dan yang ketiga adalah penugasan. Gitu. Jadi untuk kelas 10 dan juga kelas 11 kalian akan melakukan tes tertulis biasanya di Juni dengan di Desember. Nah, itu tes tertulisnya. Kemudian untuk portofolio sudah kalian lakukan. Dan penugasannya mana? Ini bab penugasannya. Membuat laporan karya ilmiah, membuat laporan desain profesi, membuat laporan desain jurusan, dan laporan karya ilmiah. Itu penugasannya. Itu lengkap, kalian dinyatakan lulus atau naik kelas ke jenjang berikutnya. Nah, jadi itu mungkin sekilas tentang kegiatan ini. Itu yang ingin kami sampaikan ke dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf sekali tidak bisa langsung bergabung di dalam acara ini karena kebetulan saya ada acara dengan Kepala Sekolah Sekota Bekasi, ada penguatan Kepala Sekolah Kota Bekasi, tempatnya di Yogyakarta. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa bergabung di pagi hari ini, hanya bisa melalui video ini istilahnya. Kemudian juga tadi saya tekankan kembali sekali lagi, khususnya untuk kelas 12 dan juga untuk anak-anak yang lain, bahwa School of Human tadi visi misinya adalah kita ingin kalian mendapatkan jurusan sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi bukan istilahnya harus terpaku kepada universitas negeri gitu ya, tetapi jurusannya yang paling penting. Universitasnya tadi kalau dapat di negeri alhamdulillah itu adalah bonusnya gitu. Tapi kalau tidak dapat di negeri tadi, swasta sekarang banyak kok yang bagus-bagus gitu ya. Ada beberapa kampus swasta yang memang sekarang menduduki peringkat 1 gitu untuk jurusan-jurusan tertentu. Itu contoh kayak BINUS kan, itu juga untuk DKV-nya dan lain-lain itu bagus BINUS di situ. Itu kemudian juga ada UMN, Universitas Multimedia Nusantara, itu juga bagus di DKV-nya. Kemudian juga kalau HI itu ada di London School juga bagus seperti itu. Jadi ya jangan khawatir. Gitu, swasta pun bagus. Gitu. Tapi tetap kita juga akan memfasilitasi kalau misalkan memang anak-anak tersebut berniat ke negeri juga tadi kita pun akan memberikan bantuannya istilahnya ya. Kita pun akan memfasilitasinya gitu dengan istilahnya tadi kita kasih tahu caranya bagaimana, kita coaching juga seperti itu. Informasi-informasi terkait itu juga pasti akan kita sampaikan. Tetapi tadi yang paling penting jangan sampai mengorbankan jurusannya. Itu yang perlu kita tekankan dan kami harap mudah-mudahan juga orang tua sepakat dengan ini karena memang ini adalah visi misi dari School of Human, kita bersama seperti itu agar anak-anak jangan sampai pilih jurusan sehingga kuliahnya nyaman dan ketika bekerja pun sangat berkembang sekali, sangat luar biasa sekali karena tadi kuliah dan bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minat bakatnya. Itu yang kami harapkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda atas kehadirannya dan mohon maaf sekali lagi tidak bisa bergabung. Insya Allah kegiatan ini akan lancar, sukses. Kami juga mohon doa dan dukungannya dari Ayah Bunda untuk kegiatan ini. Mohon supportnya selalu agar anak-anak juga bisa lancar dalam mengikuti kegiatan desain profesi impian, desain jurusan impian, dan juga laporan karya ilmiah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada Cang Irsan, kemudian juga kepada guru-guru yang sudah mendampingi anak-anak nanti dari kelas 10, kelas 11, dan juga 12 dalam pembuatan laporan dan juga ketika observasinya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.